kan habis sampai mati nih misut gimana? Iya. Enggak itu mancing gua berantem sama FPI. Kan yang bikininya tuh Pak. Hah? Yang jadi wacananya kan concernnya kan bikininya yang nggak boleh. Jadi di kita emang nggak ada bikini, Pak. Nggak ada bikini kontes Pak. Kayak bikini lebih bagus dong. Dalam hati. Lu jangan, ini hebat tuh bisa guide Miss World bikin di Jakarta. Ini pertama kali ya gitu. Iya Pak. Iya Pak. Ini penyelenggaraan berapa kali udah aja? Di dunia aja berapa kali ya? Dari tahun 69. Oh, 69 ya? Luar biasa bisa. Kalau tahun 44 tahun dari tahun 9 ya. 44 tahun. Ya 44 kan? Yang diajarkan dengan negara lain. Nggak mau nonton, nggak bisa banget berdasar sebelum keluarga itu. Dahsyat gitu ya. Kan ditanya dulu kan? Saya ngomong aja ya. Nggak boleh ketemu orang setengah 8 lagi. Jam 8 kan bawa cekat dulu Pak. Iya. Udah sampai udah. Udah habis waktu. Iya. Masih ngomong? Oke, kamera. Nah, di bawah, di atas, di bawahnya. Ya, jadi sekarang Itu sejauh. boleh maju Pak. Maju santai aja lah ya. Oke. Ya. Bagaimana opini Pak? Jadi ke situ. Sampai sini. Di balik tembok. Jadi di balik tembok aja. Ya, sini. Nah, tembok. Malah. Ya. Jadi, bagaimana opini positif untuk Indonesia yang pertama kali menjadi tuan rumah kegiatan besar Miss World 2013 menurut Bapak? Saya kira bagi Indonesia, terutama kami Jakarta, ini merupakan satu event yang sangat menguntungkan. Kita bisa bayangkan sejak sudah adakan 1969, berarti ini sudah 44 tahun. Ini pertama kali mereka mau mengadakan di Indonesia. Itu merupakan satu ajang promosi yang termurah dan paling efisien untuk seluruh dunia untuk mengenal apa itu Indonesia dan tentu terlebih lagi apa itu Jakarta. Lalu menurut Bapak, bagaimana opini positif Miss World kali ini di Indonesia tidak adanya bikini kontes? Ya, saya kira ini juga satu pendidikan bagi dunia bahwa untuk mempertontonkan sebuah budaya atau keindahan seorang wanita pun tidak perlu dengan bikini. Kita terkenal dengan baju kebaya, kita punya sarung Bali, apalagi Bali. Kalau kita menggunakan sarung Bali, jauh lebih cantik orang Indonesia. Dan kebaya pun suka orang Indonesia pakai kebaya lebih cantik daripada pakai bikini. Saya terus terang lebih suka lihat orang pakai kebaya daripada pakai bikini. Itu saya kira satu hal yang positif. Dan panitia mau mengubah seperti ini bukan satu keuntungan kedua buat kita. Kita bisa memperkenalkan budaya kita, bagaimana ketimuran kita, bagaimana sebuah kecantikan, kecerdasan itu dibungkus dengan budaya yang sangat rapi seperti ini juga mempertontonkan yang sangat baik. Program baru dahsyat. Ya, saya mengucapkan salam dahsyat untuk program baru dahsyat. Semoga semakin dicintai dan memberikan banyak warna pada rakyat Indonesia. Ucapan salam hangat terdahsyat, untuk seluruh keluarga Indonesia. Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. RCTI oke. Terima kasih. Ya, udah ya. Paling sehat bagi-bagi bisa. Nanti nggak ikut. Masih banyak Pak. Tapi itu seninya di situ Pak. Oh gitu ya. Karena kalau tidak begitu susah nemuin Bapak. Bapak sibuk banget habisnya Pak. Nggak sibuk lah. Wah, ya pasti sibuk lah. Oh dideketin. Ini langsung aja nih Pak ya. Bagaimana tentang rencana di Merunda tuh Pak?
Marunda. Iya. Jadi Pak Gubernur punya target Marunda itu harus dibuka kira-kira 400 hektar. Jadi 400 hektar kita akan bikin taman yang bagus, jangan kalah dengan Singapura seperti di Ang Mo Kio di Bisan itu. Buat rumah apartemen yang tidak dijual dan tidak disewakan, hanya untuk bayar restribusi. Jadi orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai di waduk harus kita pindahkan semua ke sana. Karena kan mereka melanggar peraturan. Betul. Dia harus tinggal di sana. Di sana juga ada kawasan Berikat Nusantara, kawasan industri, akan buka lagi 170 hektar. Itu dia bisa menampung 30.000 lebih tenaga kerja. Nah kita harus latih mereka. Selama ini kan kita selalu dari luar masalah perumahan lagi. Betul. Dan mungkin 3 tahun ke depan kita akan mulai mereklamasi 3 pulau, masing-masing pulau 500 hektar. Itu untuk kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus. Iya, jadi di situ ada utilitas 1 pulau untuk PLTG-nya, kalau ada pipa gas, kita harapkan ada bangun PLTG. Kalau PLTU kita lihat contoh negara seperti di Cina, di Beijing, di Guangzhou sekarang ada masalah sebetulnya. Ada bau fosfor gitu loh, karena mereka gunakan pembakar batu bara kan. Betul, betul. Nah kita kaya berlimpah gas, kita harusnya membangun PLTG yang gas, bukan dengan PLTU dengan uang. Nah juga pengolahan sampah, jadi 1 pulau untuk utilitas lah, 2 pulaunya untuk logistik dan untuk industri. Dan kita juga akan tawarkan kepada Indonesia Port Company atau Perindo, dia bisa membangun pelabuhan yang kedalamannya 18 meter, 20 meter. Ya kita minta tukar-tukaran saham dong, kita bikin pelabuhan sendiri. Betul. Biar pelabuhan dia punya, dia juga butuh logistik. Dan kita yakin kalau kita punya logistik, kita bukan mau mengalahkan Singapura atau gimana, kita bisa berbagi lah. Jangan semua kecil sampai besar diambil Singapura. Untuk urusan kita penduduk 250 juta loh sebentar lagi ini. Masa kita potensi pasar begitu besar, kenapa urusan-urusan kirim barang kecil-kecil mesti lewat pelabuhan Singapura? Kita bisa berbagi dong dengan Singapura. Kita bisa punya logistik dunia di sini untuk kebutuhan ini atau untuk hub, untuk transit. Dan kita yakin ini bisa terwujud. Apalagi kita lihat Marunda ini nyebrangin banjir kanal timur itu dari wilayah Bekasi. Dan kita tahu kan semua pengembangan semua di Bekasi kan. Betul. Nah kalau kita buat 1 jalur rel kereta api lagi, sepanjang reklamasi pulau ini ada rel kereta api dari bandara, dari Tangerang sampai ke Bekasi, sampai Tanjung Priuk. Sehingga kontainer-kontainer barang-barang ini semua tidak perlu lewat truk lagi, semua dengan kereta api. Keluar masuk barang dari situ, langsung bisa ke daerah Banten, bisa langsung ke daerah Jawa Barat. Itu konsep beruntung, ada kita taruh di Marunda. Itu Pak Gubernur inginkan. Nah setelah Anda beruntung, sudah mampu, ya harus tinggalkan rumah itu. Karena rumah itu bukan milik Anda, juga bukan sewa, bukan beli kan. Hanya bayar distribusi. Wajar dong bayar distribusi 1 bungkus rokok, 2 bungkus rokok sehari. Sangat wajar Pak. Nah Udah itu tinggal gratis. dapat 30 meter persegi, ada yang juga 36 meter persegi. Nah itu yang disiapkan. Ya rencana Pak Gubernur tahun depan mungkin kita akan mulai proyek membangun 500 tower. 500 tower. 500 tower itu sama tanah, ya kita harapkan itu bisa 50.000 unit. Jadi kalau 50.000 unit, saya kira mungkin saya kurang juga membaca gitu ya. Sepengetahuan yang saya tahu, di dunia ini belum pernah ada negara ibu kota manapun sampai sekarang Hong Kong, Cina pun punya masalah yang bisa membangun 500 tower untuk rakyatnya yang tinggal di daerah terlarang. Ngomongnya dunia kan diusir-usir aja gitu kan. Iya. Soalnya tidak. Tanpa ada solusi ya Pak. Iya, kita kan harus usir. Artinya apa? Kita bukan ngusir Anda, mindahin Anda sebetulnya. Itu yang kita lakukan. Anda kalau melanggar peraturan, ya kita suruh pindah, bukan melanggar HAM Anda dong. Misalnya kita berbuat kejahatan, kita melanggar peraturan, waktu mau ditangkap, kita bilang saya nggak mau ditangkap. Masa HAM saya disandra masuk ke penjara? Itu kan terbalik-balik, tidak berpikirnya gitu loh. Kalau Anda melanggar peraturan, ya pasti Anda ditangkap. Kan yakin kok Jakarta Baru bisa cepat kita mulai jalankan. Amin, amin. Kalau memang kita semua dapat dukungan dan jangan dibolak-balikan lah. Orang mindahin lebih baik tidak melanggar HAM. Hamburger kali ini. Hamburger, hampir aja kan. Terus mengenai ini Pak, mengenai kan daerah komersil di Jakarta bisa dibilang kurang nih Pak. Cuma ada di Fatmawati dan di Blok S. Di Blok apa sih? Blok M. Blok M. Itu gimana Pak? Daerah komersil Iya. banyak udah sebetulnya. Justru nanti waktu kita bangun tempat-tempat,
Kita bisa bayangkan, misalnya kita Pak Gubernur udah rencana bangun pasar rumput 3.500 unit. Di bawahnya 3 lantai jadi pasar komersial yang bersih. Di pasar Minggu juga gitu, mau bangun hampir 3.000 unit. Nah, Jadi selalu konsep Pak Gubernur ada rusunawa terpadu. Orang bilang rusunawa, rusun sewa, sebenarnya bukan rusun sewa sebetulnya itu Pak. Itu bayar distribusi, kita yang pakai lift kita sewa. Istilahnya kita mau menyediakan super blok seperti properti pengembangan lain, apartemen harga kos, sewanya kos bulanan. Karena kan di tengah-tengah kota tidak ada apartemen yang bisa disewa harga kos. betul. Kalau kita kos, anak istri pembantu nggak bisa tinggal satu rumah. Nah, kalau ada model seperti itu, banyak orang-orang yang manajer-manajer kelas menengah ini dia boleh punya rumah di luar kota, tapi dia akan pilih hari kerja biasa tinggal di dalam kota. Ini akan menghemat waktu mereka, waktu keluarga mereka, kehidupan sosialnya, dan bawahnya karena ada pasar yang sudah dipegang, bawahnya ada buka bisnis apapun akan laku. Tapi ini diutamakan juga untuk para PKL yang mau diangkat derajatnya dari Pak Gubernur. Karena PKL ini bisa dagang, tapi nggak mampu sewa tempat 1-2 tahun nggak sanggup. Makanya diundi. Yang nasibnya bagus ada di sini bayarnya harian. Sehingga tidak perlu bayar lagi sampai bulan, setahun, 2 tahun. Nah dengan demikian mereka bisa berhasil, tapi tidak boleh dijual, tidak boleh di-oversewa, hanya boleh untuk anak menantu. Bahkan cucu Anda pun tidak boleh. Jadi gimana cucu saya? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Anak menantu dari anak menantu. Ya cucu kamu juga. Gitu kan. Tapi bukan lagi cucu yang lain. Cucu kiri, cucu yang kamu nggak bisa. Keponakan kan nggak bisa. Jadi selalu patokannya anak menantu, anak menantu gitu. Iya, dia patokan seperti itu. Jadi kita yakin di Jakarta ini orang kreatif semua. Orang ke Jakarta ini kan orang-orang punya daya juang tinggi, punya potensi, punya harapan tinggi. Kalau kita sediakan tempat, ada tempat tinggal, ada tempat usaha, dikasih modal lagi dengan kreatif-kreatif yang ada, maju. Kalau kelas menengah ini naik, otomatis perekonomian kita akan naik. Bayar pajak juga naik kan. Betul. Dan saya yakin sama Pak Gubernur, DKI sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita bisa mencapai APBD-nya 120 triliun. Amin. Amin. Ini terakhir Pak, saya tahu Bapak sibuk bekerja. Mungkin ada yang mau disampaikan himbauan atau apa Pak buat masyarakat di Jakarta ini Pak? Ya kami sekali lagi kami bukan jagoan berdua gitu ya. Kami cuma mohon masyarakat Jakarta untuk sabar karena semua ada waktunya. Kami juga perlu dikritik, tapi bukan dicari-cari kesalahan kami. Ya kami juga minta dukungan doa, masukan, dan kita minta kesabarannya. Selama 10 bulan ini kami belum melakukan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu juga. Tapi kami akan terus berusaha, kami bekerja sebaik mungkin supaya Jakarta baru segera terwujud. Dan itu kita harapkan dukungan, doa, masukan, kritikan. Saya bukan cari-cari kesalahan. Ada sekelompok ya, kayak kelompok pasukan nasi bungkus lah, cari kesalahan dulu. Terima kasih. Siap. Pak, makasih banyak Pak. Selamat bertugas Pak. Sibuk banget Bapak Anjel. Mau foto sih. Foto itu. Wah, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Ya, kasih mau foto sini. Ya. Oh, serius nih Pak? Sudah terbukti ya Pak ya? Namanya juga pisang raja. Raja Perkasa. Kalau pisang ratu bahaya. Jadi beda, jadi begini. Oke. Oke. Ayo. Mau Pak, silakan Pak.